Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara. Nah, kita dari kelompok 4, kelas A, S1 Informatika. Di sini kita kan presentasikan simulasi sesuai dengan perintah, yaitu pada soal UAS, mata kuliah praktikum sistem operasi. Nah, di sini sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Nama saya Muhammad Akbar Muzakinur dengan NIM 2210511016. Boleh dilanjut? Saya Harik Capri dengan NIM 023. Mikta. Oke, saya Mikta Rizka Aulia dengan NIM belakang 022. Oke, selanjutnya itu ada saya sendiri Muhammad Faryamdi dengan NIM belakang itu 028. Halo Mas Fahri Hamdi. Halo Mas Mustari. Halo Mas Akbar. Halo Mas Akbar. Halo Halo. Mas Rizky. Apa kabar nih? Oke, Patri. Oke, di sini kan kita kan kelompok 4 ini kebagian yaitu mail server ya. Nah, terus tadinya kita kan mau pakai Zimbra. Nah, pakai Zimbra, tapi karena banyak problem, akhirnya kita memilih untuk memakai Mailco. Ya, di sini kita sebenarnya kalau untuk di laporan ini kita mengambil judul sebenarnya mewujudkan peningkatan digitalisasi proses akademik melalui virtualisasi kontainer dengan Docker berbasis Mailco. Nah, di sini kira-kira Kali junior. ada yang mau jelasin dulu nggak tentang apa itu Mailco? Saya sih masih bingung apa sih Marco itu. Mas Wifta boleh nih yang jagonya ya. Oke, boleh saya sedikit jelaskan tentang Mailco. Mulai sih itu Mailco merupakan sebuah mail server. Apa sih itu mail server? Jadi mail server adalah sebuah server di mana kita itu membuat kustomisasi email. Contohnya gini dah, kita membuat sebuah Gmail pribadi, nanti kita menggunakan domain kita sendiri. Kurang lebih seperti itu. Jika ada yang mau menambahkan, tolong tambah. Kira saya sudah paham. Setelah saya 18 tahun hidup, saya baru tahu Marco itu artinya. Terima kasih sekali. Nah, mau nanya nih, Mas Rizky, Mailco itu kira-kira itu fiturnya ada apa aja sih Mas Rizky? Kalau untuk fitur Mailco itu seperti email-email biasanya ya di situ. Jadi kita bisa mengirim email atau membuat email. Oh, kita sebelumnya itu harus membuat email terlebih dahulu sebelum membuat email. Lalu di situ banyak seperti email pada umumnya yaitu kayak inbox, send, archive, dan lainnya. Seperti pada email pada umumnya pokoknya seperti itu. Baik, untuk dalam Marco kita ini, bagaimana konfigurasi yang diimplementasikan pada kontainer yang mengelola sumber daya memori yang digunakan? Berapa maksimum memori yang digunakan? Oke, di sini kita menggunakan mungkin bisa kita atur sebenarnya, tapi sebenarnya Marco ini berat banget. Kita di sini kita sudah mencoba dengan mem limit 2G, 2GB. Nah, mungkin saya akan coba supaya dia agak losan dikit, jadi saya akan coba biar ini 4 lah, 4GB mungkin cukup. Oke. Karena kan sekarang rata-rata laptop tuh kan sudah 8GB lebih, jadi kan alhamdulillah. Oke, jadi demikian tadi konfigurasi yang diimplementasikan kepada kontainer untuk mengelola mem limit. Lalu ada beberapa container service yang dijalankan. Container service yang dijalankan kita bisa lihat di sini. Maaf sebentar. Nah di sini untuk kontainer-kontainer yang kita pakai ada di sini. Jadi saya akan paparkan saja. Pertama ada unbound mailco, terus ada MySQL mailco, ada Redis mailco, ada claimed mailco, ada RS claimed mailco, PHP FPM mailco,
Sorghum Melco, Dovecot Melco, Postfix Melco, Nimched Melco, Nings Melco, Acme Melco, Netfilter Melco, Watchdog Melco, Docker API Melco, Solar Melco, Olivai Melco, Ovelia Melco, dan APV 6 Melco. Selain itu, selanjutnya itu bagaimana pengelolaan volume storage yang digunakan pada konfigurasi service tersebut. Ini mungkin konfigurasi Melco sendiri mengelola volume storage container storage. Ya, dimana biasanya ini container storage ini mendefinisikan sebuah image yang menggunakan volume seperti ya ada di sini seperti MySQL Melco, MySQL Melco, MariaDB 10.5 dan seterusnya. Oke, gitu. Lalu selanjutnya itu bagaimana pengelolaan port yang digunakan oleh service pada kontainer tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat ada berapa ya? Mungkin ada 1, 2, 3, ada 18983, ada 7654, ada 199991, terus ada 25, ada 465, ada 587, dan ada 13306. Ya, detailnya sebenarnya ada di sini. Ada pada Docker Compose ini. Baik, segitu saja. Jadi ini buat pas skip. Udah penasaran belum sama projectnya langsung di Melco ini? Bentuknya kayak gimana sih? Nah, iya. Kalau saya selama hidup saya selama 16 tahun ini saya penasaran sih. Astagfirullah, udah sesuai 16 tahun ya. Saya juga penasaran. Iya, mungkin langsung kita coba aja kali ya. Tapi sebelum itu, Mungkin sebelum dicoba bisa ini dulu dibahas tentang yang metodologinya itu loh, yang install Dockernya dulu kali ya. apa Dan diperlihatkan dulu kan. Itu maksudnya Melco Docker apa ya? Bisa tolong dikasih tahu gak? untuk Akbar Mustaqimur. Oke, Melco Docker ini yaitu apa ya? Oh, itu artinya Di sini itu mengintegrasikan Melco itu ke dalam Docker dengan yang melibatkan pengaturan dan pengelolaan komponen Melco sebagai layanan terpisah dalam kotak Docker. Itu aja sih paling saya tahu. Saya belum mengerti. Docker apa sih, Bar? Kira-kira, Bar? Docker itu apa sih, Bar? kan kita sudah belajar sebelumnya kan. Docker itu kan Ya, apa, Bar? apa, Bar? Mungkin kita meriset ulang lagi gitu. Pengertian dari Docker itu apa sih, Bar? Salah satu mungkin virtual engine ya, bisa disebut virtual engine. Itu yang mempopulerkan yang biasa populer itu tentang ininya kan, tentang kontainerisasi yang meningkatkan kepadatan beban kerja dan memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Oh, gitu sih. Seperti itu ya. Jadi Maksudnya pemanfaatan beban kerja itu apa ya? Apa tuh? Nah, jadi Docker itu memungkinkan ini ya kenaikan kepadatan beban kerja dengan menyediakan lingkungan yang terisolasi yang dapat dijalankan di atas host yang sama gitu. oh, jadi mirip-mirip VirtualBox ya, Bar? Iya. Emang VirtualBox itu apa sih, Bar? Oke, Jadi apa bedanya VirtualBox dengan Docker? itu sudah bahas ya, itu nggak usah dibahas karena di luar dari yang apa yang kita bahas ini konteksnya beda. Oke, di sini Terima kasih, Akbar. di sini adalah repository dari Melco konfigurasi yang telah kita upload dan push ke GitHub. Dan di sini ada file txt dokumentasi instalasinya. Jadi di sini berisikan dari awal, misalnya dari kita menginstal Docker,
sampai kita menggit clone repository sumber SmileCow dan kita pull dan kita up dan akhirnya bisa dijalankan. Langsung aja mungkin ya kita coba ke Dockernya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuka Docker terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Yang kedua, kita harus membuka command prompt. Tapi di sini saya menggunakan WSL. Nah, karena di sini kita menggunakan WSL, jadi penyimpanan dari file ini akan ada di folder ini, Linux ini. Dan itu perlu akses izin untuk mengakses folder-folder yang ada di situ. Oke, langsung aja kita coba. Nah, ini folder Melco Dockerized-nya. Terus isi-isian ini kayak gini, ada Melco conf, update sh, dan yang paling penting Docker Compose YML. Mau langsung kita coba Docker Compose update? Boleh langsung dicoba. Boleh Ini. Mas Hari. Baik, langsung kita coba. Boleh. Nah, di sini dia langsung meng-create dan merunning si Melco ini menjadi background. Kita tunggu karena memang sangat lama di bagian Melco Docker Unbound ini. Prediksi saya ini Saya akan mau nanya selesai dong. 30 detik. Saya mau nanya Tanya apa? apakah proses ini memakan memori yang cukup banyak? Oh, jelas tidak. Oh, jelas iya dong. Bisa dilihat di sini saya buka task manager, lalu saya lihat di bagian, nah ini dia. Ini baru saja saya jalankan sebentar sudah memakan memori 4 GB. Tapi tenang, ada solusinya. Solusinya itu kan kita bisa membatasi pemakaian memori yang dengan memasukkan komen-komen tertentu pada Docker Compose YAML ini. Jadi bisa kita konfigurasi lagi. Aman saja. Nah, setelah kita sudah mengkompos admin D ini, baru kita bisa membukanya di localhost. Coba saya buka. Nah, ini dia. Banget Mas Hari, ada logo UP-nya. Loh, jelas dong. Kita kan kampus Coba ini, coba kampus dites. bela negara. Masa kita tidak mencantumkan logo UPNVJ dalam quote ini? Iya, boleh. Keren. Itu Oke, jadi di sini. gimana cara ganti logonya? Oh, cara ganti logonya gampang. Ada cara manual dan ada cara praktis. Cara manualnya kita langsung searching di sini nih. Di bagian file Docker aja berada. Di bagian data. Web. Nah, kita bisa ubahnya di sini. Atau kita bisa langsung customize di mode admin ini. Tapi sebelumnya kita harus masuk dulu ke mode admin ini. Nah, di sini sudah bisa. Keren banget. Ada logo VPN, nama webnya juga mail OpenVJ. Nah, kalau kita sudah masuk ke mode admin ini, kita akan ditampilkan dan disuguhkan oleh proses CPU memori yang telah dipakai secara real time. Nah, ini kontainer-kontainernya. Jadi semua kontainer sedang berjalan. Detailnya bisa dilihat di sini tuh. Jadi seperti itu. Lalu, gimana tadi cara menggantinya logo-logo ini secara praktis? Kita bisa ke sistem, konfigurasi, lalu kita bisa langsung setting di bagian. Nah, di bagian option, lalu customize. Di sini kita bisa ganti semuanya. Kita bisa langsung pilih
change logo dan lain-lainnya. Banyak juga fiturnya ya. Wah jelas dong, karena program kita ini tidak seperti kelompok sebelah yang hanya front end. Program kita ini jelas sudah ada front end dan juga back end. Jadi mana kita menggunakan banyak sekali bahasa di sini, bukan hanya JS, JSON, CSS, HTML dan segala macam. Kita menggunakan semuanya. PHP, Twig, Shell, Perl. Jadi mana itu merupakan bahasa-bahasa pemrograman untuk back end maupun front end. Jadi bukan kayak program kelompok sebelah. Apa itu nama itu? Saya juga kurang tahu ya. Dengar sih ada gitu. Wah, banget ya. Jadi lumayan sih aplikasi ini ya. Ya, lumayan kompleks sih. Kalau Saya punya tahu ada. lisensi penggunaan untuk Mailco ini apa ya? Biasanya kan kalau yang kompleks-kompleks gitu dengan fitur-fitur yang banyak biasanya kan bayar nih. Ini lisensi untuk penggunaan Mailco sendiri itu apa? Tentu saja gratis dong. Ini lisensinya ini nih. GPL 3.0. Di sini jelas sudah tertera banyak banget di sini tulisan license dari si Mailco ini. Walaupun dia kompleks, tetapi dia free. Kita harus berterima kasih banyak oleh developer dari Mailco ini karena sangat murah hati dan murah senyum juga, karena dia suka senyum juga loh kalau ketemu. Terima kasih Mailco. Emang iya. Masih apa? Ada salah satu program kelompok orang yang itu seperti OpenEDX gitu ya. Jadi bisa mengakses apa aja gitu. Kayak list lah. Istilahnya kayak list OpenHJ ini nih. Tapi dia tuh kayak cuma front end doang. Itu yang saya bingungin. Kok Waduh, apakah itu sebenarnya kayak apa tuh? emang boleh. Gak jadi baik. Nah, di sini kita di sini bisa langsung aja kalau kita mau buat akun email dan lain-lain, kita bisa langsung aja di sini masukin ke configuration email. Lalu kita bisa tambah di sini kita tambahin dulu domainnya. Nah, di sini kita sudah tambahin namanya domain Ubuntu lokal. Lalu bisa kita masukin aja tuh buat akun-akun emailnya. Di sini sudah saya buat, yaitu ada Abdillah dan juga Miftah Ubuntu lokal. Kalau kita mau tambah, gampang saja. Kita bisa langsung tambahin add mailbox. Di sini namanya misalkan Muhammad Akbar Mantap. Lalu full name-nya M Akbar MN. Maksudnya kita bisa generate langsung ini dengan plain text acak, atau kita juga bisa masukin secara manual. Misalnya ini password. Lalu kuotanya kita bisa setting berapa aja, ataupun kita bisa setting 0 untuk tak terbatas. Dan tak terbatas itu maksimal itu ada di 10.240 mLB. Nah, kalau udah, langsung aja kita klik add. Nah, di sini sudah terdaftar 3 email berarti. Lalu gimana tuh caranya kalau kita pengen kirim email atau menerima email? Gimana tuh Mas Hari? Gimana ya? Oh, ini saya tiba-tiba terpaku dengan tulisan mail UPnVJ apps. Apa ya ininya? Apa itu? Apa ya? Coba kita Boleh diklik aja langsung ada. Ya, oke, buka aja. Opening Close aja. Oh, Wow, buat ini keren sekali. keren banget. misalkan kita pengen buka yang tadi ya, Yang tadi. useran baru kita buat tadi, namanya Muhammad Iya. yang mantap. Nah, iya itu kan kepanjangan jadinya ya bikinnya ya. Iya. Nah, Apa? passwordnya apa tadi ya? Saya lupa. Oh, ini Ini password, I-nya injak Ini kita. gede, P-nya gede.
Oke, udah. P-nya gede. Enggak, P-nya kecil. Tidak, Bang. Ini kita bisa masukin bahasa Indonesia dan bisa. Bahasa Indonesia bisa. Ada Gusalski. Salah kan? Salah. P-nya gede. Tadi tuh kita pilih bahasa dulu. Nah, ini baru menurut Bener dari Microsoft. apakah kamu ingin mengingat username? Ya, Boleh. langsung aja kita masuk. Password salah. Kan? Passwordnya salah. Password Bener. ini P-nya itu gede. Selamat datang Akbar. Jadi inilah tampilan dari Ngeri banget. email Akbar MN. Muhammad Akbar mantap. N-nya apa, Pak? Betul. Mantap, Lur. Nah, misalkan kita pengen ngirim email nih ke yang tadi udah ada. Namanya tadi Yang misalnya Miftah. Tadi Miftah Untuk lokal. Coba kita masukin ya. Kirim email. Miftah. Tuh, langsung aja sini. Udah. Rozak namanya. Miftah Rozak. Jadi bukan hanya satu email, kita bisa ngirim ke berbagai email. Satu email. Misalkan tadi kita kita juga bisa ngirim ke dua email. Mesti email. Ini ya, pada gue. Saya M Akbar mantap. Mantap jiwa. Ini kita bisa ngirim apa aja sih nih, kayak email pada umumnya. Bisa ngirim gambar, stiker, Ngirim gambar. emot dan segala macam. Di sini kita Ngirim kirim video aja. bisa nggak? Ngirim video bisa, tapi tak link. Oh bisa. Oh, ada maksimal ini nggak? Iya, ada emotnya ya. Itu lucu sekali. Kita coba inilah send ya. Halo, pesan dan alhamdulillah. Ya, tipe dia. Allah Akbar. Halo. Nah, setelah kita membuat ini, kita bisa langsung aja kirim nih. Set. Happy wedding. Sedang mengirim katanya nih. Sabar ya. Wah, sudah terkirim. Nah, di sini kapan Coba kirim. langsung ada historinya tuh. Kalau kita habis ngirim email, lalu gimana tuh buktinya kalau udah terkirim? Ya kita coba aja masuk ke akun email yang lain gitu kan. Contohnya kita nih masuk ya ke email Miftah@ubuntu.com. Passwordnya itu mif165cm. Apaan itu? Bener. Nah, Apa dia? di sini itu langsung terkirim. Iya. Ini adalah pesan yang tadi terkirim. Dikirim oleh Miftah. Halo Miftah dan Abdillah Rozak. Happy wedding. Ini kawan. Jadi sudah Keren. berhasil terkirim ya. Karena ini kita masih menggunakan localhost, jadi kita masih bisa kirim sesama localhost saja kan. Mungkin kalau mau lebih besar lagi kita bakalan bisa. Kita juga bisa tambahin domain dan DNS yang sudah terdaftar di internet. Nanti dia bakalan bisa untuk mengoperasikannya secara online langsung di browser. Oke, jadi begitulah mail kau ini. Nan, mau nanya Han. Tanya apa ya? Tadi kan ya embed sama video kan bisa dikirim kan. Betul. Itu ada Kirim. maksimal size-nya nggak tuh Han? Maksimalisasinya tentu seperti email pada umumnya ya. Ya yang normal-normal aja. Misalkan kalau ngirim gambar yang 10 GB itu bisa-bisa aja. Tapi kuota Anda yang bermasalah. Ada yang juga kirim gambar melalui Berarti email unlimited ya. dan emailnya itu 10 GB. Enggak unlimited juga sih. Tadi kan pas kita bikin email sini kan ada tulisannya kan tadi ya.
penggunaannya itu berapa gitu kan. Nah itu kita bisa settingnya di situ. Oh, ada fitur lain gak, Han? Fitur lainnya Iya. nanti boleh tuh yang akan ditambahkan lah ya sama fokus aja dihapus bisa nggak, Bang? ya. Hah? Dipindahkan ke tempat sampah, filenya dihapus. Jelas bisa dong. Misalkan ini pengen kita cari tong sampah nih. Karena kan itu kan hoax itu ya, masa happy wedding. Iya, hoax nih. Hoax. Coba. Dokter aja ke. Spam. Nah, langsung aja kan. Wah, tuh udah masuk crash ya, betul. Dan itu stres. Kalau kita mau permanenin, bisa. No, delete permanen. Jadi udah nggak ada. Jadi sekian lah. Iya. Mantap banget ya, mereka ya ternyata ya. Bisa ngapain aja ya? Gak kayak kelompok sebelah ya, cuma front end doang ya. Keren Melko. Waduh. Psikologi ya kalau nggak salah namanya. Serius? Itu namanya? Gak tahu. Untuk dari ke sensor kan ya. Kata Akbar. Enggak. Oke, jadi ini nanti repositori kita akan kita kirimkan juga sebagai link yang untuk UASnya ya. Jadi insya Allah sudah aman semua. Baiklah, podcast di siang hari ini menjelang sholat Jumat. Mungkin sekian dulu ya. Iya. Karena ya mau sholat Jumat nih. Oke, terima kasih. Ada Capri, Fahri Hamdi, Akbar Muzakiner, dan Mr. Rizky Aulia sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi apa itu Melco. Terima kasih sekali lagi. Emang masih juga hari Capri. Sudah kami juga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget, Cok. No, udah mau habis tuh. Last than 1 minute. 20 menit ke sini ya? Udah lebih. Gak tau deh. Berarti psikologi itu cuma front end doang ya?